Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mempunyai tetangga yang baru datang dari tugas di luar negeri. Kebetulan dia ikut berkumpul di pos ronda malam ini. Dengan menggunakan bahasa Jawa, dia mulai bercerita tentang kehidupan di luar negeri. Stop! Saya potong pembicaraannya ya. Sebentar. Perasaan dulu sebelum pergi ke luar negeri, Mangkus itu tidak bisa bahasa Jawa. Kita tahu bahwa Mangkus itu dari Bandung. Kok sekarang lancar bahasa Jawa? Kok bisa ya? Kemudian Mangkus mulai bercerita kenapa dia lancar berbahasa Jawa. Dia ditugaskan ke sebuah negara di benua Amerika bagian selatan yang bernama Guyana Belanda, atau lebih dikenal dengan sebutan negara Suriname, selama kurang lebih 5 tahun. Sampai di sini kami tambah bingung, apa hubungannya bahasa Jawa dengan Suriname? Negara Suriname merupakan negara bekas jajahan Belanda yang ada di Amerika Selatan. Merdeka pada tanggal 25 November tahun 1975, jauh setelah Indonesia merdeka. Luas wilayahnya panjang sekitar 400 km, lebar sekitar 400 km. Pada sensus tahun 1990, masyarakat Suriname terdiri dari 34,2% bangsa Hindustan, 31,5% bangsa Kreol, 22,8% bangsa Jawa, 8,5% bangsa Bus-Negro, dan selebihnya merupakan campuran dari Amerindian, Tionghoa, Eropa bagian Portugis, Belanda, dan Inggris, Yahudi, Sefardin, serta Brasil dan Lebanon. Bahasa Jawa merupakan 3 bahasa terbesar. Kebetulan lingkungan kami mayoritas orang Jawa. Jadi saya mau tidak mau harus bisa berbahasa Jawa. Orang Jawa di sana menyebar penduduknya hampir merata ke seluruh negeri. Mata pencahariannya pun ada di semua sektor. Mulai dari pertanian, perdagangan, jasa, pegawai negeri, seperti polisi, guru, tentara, dan ada yang menjadi pengacara, politisi, bahkan sampai menteri. Kalau kita ke kantor-kantor pemerintahan, ke pasar-pasar, ke pelabuhan, terminal, akan ketemu orang Jawa. Oh iya, orang Jawa pertama kali datang ke Suriname pada tahun 1890. Dan itu dilakukan sampai tahun 1939. Dibawa oleh Belanda sebagai buruh perkebunan dan perkayuan. Ada sekitar 33.000 orang yang didatangkan menggunakan kapal laut. Akhirnya mereka beranak pinak sampai sekarang. Mereka membawa semua yang ada di Jawa, seperti budaya, tradisi, bahasa, dan lain-lain. Jadi jangan heran kalau di sana ada kesenian jaranan, ketoprak, wayang orang, wayang kulit, gamelan, dan lain-lain. Karena memang mereka ingin menciptakan suasana seperti di Jawa.
Tentunya supaya mereka betah selama berada di Suriname. Sebenarnya pernah pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, banyak orang Jawa Suriname yang ingin pulang ke Jawa. Kurang lebih banyaknya 7.000 orang. Namun pemerintah mengarahkan mereka ke Sumatera Barat, diikutkan pada program transmigrasi. Buruknya fasilitas hidup yang disediakan pemerintah pada saat itu membuat sebagian orang Jawa Suriname itu memilih kembali ke Suriname. Tentu saja mereka datang untuk pulang ke Jawa, tujuan utamanya. Tapi malah oleh pemerintah ditempatkan di luar Pulau Jawa. Mereka menolak berulangnya sejarah seperti yang terjadi pada leluhur mereka, yaitu sampai ke negeri Suriname. Mereka memilih kembali lagi ke Suriname yang masih Jawa. Tentu lebih baik daripada di Indonesia tapi tidak Jawa. Itu pemikiran mereka. Itulah sepenggal cerita tentang sebuah negara bernama Suriname yang membuat saya mengerti akan bahasa Jawa. Tidak hanya sampai di situ, bahkan saya sampai paham akan budaya dan adat istiadat masyarakat Jawa yang sebelumnya tidak tahu sama sekali. Jadi, apa yang bisa kita petik dari cerita di atas? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang jauh dari tempat tinggal kita, kenapa kita harus bangga? Sementara yang kita dapatkan itu sebenarnya ada di depan kita, ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Sebelum kita mendapatkan sesuatu di tempat yang jauh, alangkah baiknya jika kita cari dulu yang ada di sekeliling kita. Siapakah itu? Tetangga. Ya, tetangga. Karena merekalah yang akan membantu kita. Merekalah saudara kita yang paling dekat. Merekalah saudara-saudara kita yang sesungguhnya. Demikian inspirasi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.